Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Hujan turun deras malam itu, menciptakan simfoni gemericik di atas atap seng dan jalanan yang basah. Aku berjalan cepat menyusuri gang sempit yang menghubungkan minimarket tempatku bekerja dengan kontrakanku yang kecil dan sederhana. Jaket tipisku sudah basah kuyup, dingin menusuk kulit, dan perutku mulai bergejolak meminta makan setelah seharian bekerja tanpa istirahat. Di sudut halte tua yang hampir roboh, aku melihat sosok seseorang duduk bersandar, tubuhnya menggigil. Dalam remang lampu jalan yang berkedip-kedip, aku bisa melihat lelaki tua itu mengenakan pakaian lusuh yang sudah penuh bercak lumpur. Tangannya yang keriput menggenggam erat lututnya seakan berusaha melindungi diri dari terpaan angin malam. Hatiku mencelos. Orang tua itu tampak begitu lemah dan kesepian. Aku berhenti sejenak, menimbang-nimbang. Banyak orang berkata agar tidak terlalu mudah menolong orang asing di jalan. Siapa tahu dia penipu atau orang jahat yang pura-pura mengemis. Namun, aku tak bisa mengabaikan seseorang yang jelas-jelas membutuhkan pertolongan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan mendekat. "Kek, apa yang kakek lakukan di sini malam-malam begini?" tanyaku hati-hati. Orang tua itu mendongak perlahan. Wajahnya penuh keriput. Matanya cekung dengan tatapan kosong yang entah sudah berapa lama kehilangan harapan. Bibirnya bergetar saat ia mencoba menjawab. "Aku hanya ingin berteduh, Nak. Tidak punya tempat untuk pulang." Suaranya lirih, hampir terkalahkan oleh suara hujan. Aku menelan ludah, merasakan kepedihan dalam kata-katanya. "Kakek belum makan?" tanyaku lagi. Dia menggeleng pelan. "Sejak pagi, tidak ada yang bisa dimakan." Sekali lagi, perutku sendiri terasa melilit. Bukan hanya karena lapar, tapi juga karena perasaan iba yang mengikat tenggorokanku. Aku mengamati lelaki tua itu lebih lama. Pakaiannya koyak, tangannya kotor, dan tubuhnya terlihat sangat kurus. Aku menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang lain yang mungkin memperhatikanku, lalu berjongkok di hadapan kakek itu. "Kek, rumahku tidak besar dan seadanya, tapi kalau kakek tidak keberatan, malam ini bisa menginap di sana. Setidaknya ada tempat kering untuk tidur dan makanan untuk mengisi perut," tawarku dengan nada lembut. Mata lelaki tua itu melebar, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Apa kau serius, Nak?" Aku mengangguk mantap. Aku tidak bisa membiarkan kakek tidur di sini dalam kondisi begini. "Ayo." Awalnya, dia tampak ragu. Tubuhnya sedikit bergerak, tetapi dia tidak langsung berdiri. Aku tidak ingin merepotkan. "Kau sendiri pasti sudah lelah." Aku tersenyum kecil. "Tidak masalah, Kek. Aku juga tidak bisa tidur tenang kalau membiarkan kakek di sini sendirian." Akhirnya, dengan gerakan lambat, kakek itu mencoba berdiri. Aku buru-buru membantunya, merasa betapa ringkih tubuhnya di balik pakaian yang basah. Kami berjalan beriringan menuju kontrakanku, melewati gang-gang sempit yang becek dan gelap. Sesampainya di kontrakan, aku membuka pintu dan menyalakan lampu kecil yang redup. Ruanganku memang kecil, hanya satu kamar dengan dapur mungil di sudut dan sebuah kasur lipat yang sering kupakai untuk tamu, meski sebenarnya aku tak pernah benar-benar punya tamu sebelumnya. "Silakan masuk, Kek. Maaf kalau tempatnya tidak terlalu nyaman," kataku sambil mempersilakannya duduk di kursi plastik dekat meja makan. Kakek Rahman mengamati ruangan dengan pandangan penuh rasa syukur. "Ini sudah lebih dari cukup, Nak. Terima kasih." Aku mengambil handuk bersih dari lemari dan menyerahkannya padanya. "Kakek bisa mengeringkan tubuh dulu. Aku akan menyiapkan sesuatu untuk dimakan." Aku berjalan ke dapur, membuka rice cooker dan beruntung masih ada nasi tersisa. Aku menghangatkan sedikit sup sederhana yang kubuat kemarin dan mengambil sepotong tahu goreng yang juga tersisa. Tidak mewah, tetapi cukup untuk menghangatkan perut. Ketika aku kembali membawa semangkuk nasi dan sup, kakek itu masih duduk diam, melihat ke arah jendela kecil yang tertutup hujan. "Silakan makan, Kek,"
ucapku sambil menyerahkan mangkuk itu kepadanya. Dia menatap makanan itu sejenak. Lalu tangannya yang keriput mulai menggenggam sendok dengan sedikit gemetar. Ketika dia menyuapkan suapan pertama, matanya perlahan mulai berkaca-kaca. Apa makanannya tidak enak, Kek? Tanyaku cemas. Dia menggeleng kuat, lalu tersenyum tipis. Aku sudah lupa kapan terakhir kali makan makanan hangat seperti ini. Aku terdiam. Aku tidak menyangka makanan sesederhana ini bisa begitu berarti bagi seseorang. Setelah makan, aku memberinya pakaian kering yang masih cukup layak untuk dipakai. Aku pun menyiapkan kasur lipat di sudut ruangan. Kek, kalau ada yang kurang nyaman, kasih tahu ya, ucapku. Dia tersenyum. Aku sudah sangat bersyukur. Nak, terima kasih, semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Aku tersenyum kecil, lalu merebahkan diri di kasurku sendiri. Hujan masih turun di luar, tetapi di dalam kontrakan kecil ini, ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebelum tidur, aku melirik ke arah kakek Rahman. Dia sudah terlelap dengan napas pelan. Wajahnya lebih tenang dibanding saat pertama kali aku menemukannya. Aku menarik selimut dan memejamkan mata. Malam ini, aku merasa melakukan sesuatu yang benar. Namun, aku sama sekali tidak menyangka bahwa kebaikan kecil ini akan membawaku pada kejadian yang mengubah seluruh hidupku. Pagi itu, aku terbangun dengan tubuh yang terasa lebih segar dari biasanya. Hujan tadi malam telah berhenti, meninggalkan embun tipis di jendela kaca kecil kontrakanku. Cahaya matahari menerobos masuk dengan lembut, menghangatkan ruangan yang sempit ini. Aku meregangkan tubuh sejenak sebelum bangkit dari kasur. Namun, begitu aku menoleh ke sudut ruangan, jantungku berdetak lebih cepat. Kakek Rahman tidak ada. Aku melangkah cepat ke arah kasur lipat tempatnya tidur semalam. Selimut yang kuberikan terlipat rapi, seolah tak pernah dipakai. Aku memutar pandangan ke seluruh ruangan, mencari keberadaannya. Kakek, panggilku. Hening. Aku berjalan ke dapur, berharap menemukan jejak keberadaannya di sana, tetapi tidak ada siapapun. Pintu depan masih tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kunci atau jendela terbuka. Aku mendekat dan mencoba memutar knopnya. Tidak terkunci. Aku mulai merasa aneh. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua yang semalam begitu lelah dan kesulitan berjalan tiba-tiba menghilang tanpa suara? Saat itulah mataku tertuju pada sesuatu di atas meja kecil dekat kasur lipat. Sebuah amplop coklat tebal. Aku mendekat, menatapnya dengan rasa waspada. Perlahan, aku mengangkat amplop itu dan merasakan bobotnya yang tidak biasa. Ada sesuatu di dalamnya. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka lipatan atasnya dan menumpahkan isinya ke meja. Mata dan mulutku langsung terbuka lebar. Uang. Setumpuk uang pecahan 100.000 tertumpah di atas meja. Aku menatapnya dengan kaget. Otakku berusaha mencerna apa yang terjadi. Ini bukan uang biasa. Ini bukan uang recehan sumbangan. Ini jumlah yang sangat banyak. Tangan gemetar. Aku menghitung tumpukan itu satu persatu. 50 juta rupiah. Jantungku berdegup kencang. Aku kembali mengintip ke dalam amplop, menemukan selembar kertas yang dilipat kecil. Dengan napas tercekat, aku membuka lipatan itu dan membaca tulisan tangan yang sedikit bergetar. Terima kasih, Nak. Semoga hidupmu selalu dipenuhi kebaikan seperti yang kau berikan kepadaku. Aku mengernyit, membaca ulang tulisan itu berkali-kali. Kepalaku dipenuhi berbagai pertanyaan yang tak bisa kutemukan jawabannya. Dari mana kakek ini mendapatkan uang sebanyak ini? Aku duduk di tepi kasur, masih menggenggam surat itu dengan erat. Aku tahu satu hal, tidak ada orang gelandangan yang bisa dengan mudah meninggalkan uang sebanyak ini hanya sebagai balasan atas kebaikan kecil yang kulakukan. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan aku tiba-tiba merasa masuk ke dalam sesuatu yang tidak ku mengerti. Mataku melirik keluar jendela, mencari sosok lelaki tua itu. Tapi jalanan sudah mulai sibuk dengan orang-orang yang berangkat kerja. Aku merasa ada sesuatu yang tidak benar. Hari itu, aku berusaha menjalani aktivitasku seperti biasa. Aku menaruh amplop berisi uang itu ke dalam laci meja, tak berani menyentuhnya lebih jauh.
Perasaan gelisah menghantuiku sepanjang hari, membuat pekerjaanku di minimarket terasa lebih berat dari biasanya. Pikiranku terus bertanya-tanya, apakah aku harus melaporkan ini? Aku bisa saja datang ke kantor polisi dan mengatakan bahwa seorang lelaki tua yang tak kukenal meninggalkan uang dalam jumlah besar di rumahku. Tapi, apakah mereka akan percaya? Bagaimana jika mereka malah mencurigai aku? Ketika malam tiba dan aku selesai bekerja, aku pulang dengan kepala yang masih dipenuhi pertanyaan. Aku berjalan menyusuri gang sempit, seperti biasa, dan menghela napas begitu melihat kontrakanku yang masih sama. Aku mengunci pintu dari dalam, lalu menghela napas panjang sebelum duduk di depan meja kecil itu lagi. Amplop coklat masih ada di sana. Aku menatapnya dalam diam. Aku belum menyentuh sepeser pun uang itu. Aku belum memutuskan akan melakukan apa. Namun, jauh di dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang tidak benar. Aku beranjak ke dapur, berniat mengambil air minum untuk menenangkan pikiranku. Tapi sebelum aku sempat melangkah lebih jauh, brak! Aku tersentak ketika suara keras terdengar dari luar. Sesaat kemudian, suara sirene polisi meraung kencang di kejauhan. Aku mendekati jendela dengan hati-hati dan menyingkap sedikit tirainya. Apa yang kulihat membuat darahku berdesir dingin. 3 mobil polisi berhenti tepat di depan rumahku. Aku membeku. Napasku tercekat di tenggorokan. Tak butuh waktu lama sebelum suara ketukan keras menggema di pintu kontrakanku. Polisi! Buka pintu! Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku mundur perlahan, merasa kakiku melemas seketika. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi satu hal pasti, ini bukan kebetulan. Dengan tangan gemetar, aku berjalan menuju pintu. Namun, sebelum aku sempat menyentuh gagangnya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Ardo Pratama, Anda kami tahan atas dugaan keterlibatan dalam pencurian besar yang terjadi tadi malam. Mataku membelalak. Pencurian? Apa yang mereka bicarakan? Aku merasakan keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku tidak mengerti apa-apa. Aku tidak melakukan apapun. Aku bahkan baru saja pulang kerja. Namun, sebelum aku bisa melakukan apa-apa, pintu depan digedor begitu keras hingga nyaris jebol. Aku tersentak mundur. Detik berikutnya, pintu terbuka dengan kasar, dan beberapa polisi bersenjata masuk dengan wajah tegang. Angkat tangan. Jangan melawan. Aku hanya bisa berdiri membeku. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tangan-tangan kuat menarik pergelanganku dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah terborgol. Aku hanya bisa menatap sekeliling dengan kebingungan yang bercampur ketakutan. Dan di antara semua suara yang memenuhi ruangan, satu pertanyaan berulang kali berputar di kepalaku. Apa yang telah kulakukan? Ruang interogasi itu dingin. Lebih dingin dari malam saat aku menemukan kakek Rahman di halte. Aku duduk di kursi besi yang keras. Kedua tanganku masih terborgol di depan dada. Kepalaku berdenyut, bukan hanya karena ketegangan, tetapi juga karena ketidakmengertian yang terus menghantui. Di hadapanku, seorang pria berseragam polisi dengan raut wajah serius menatapku. Usianya sekitar 50-an, dengan garis-garis tegas di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum. Apa kau tahu kenapa kau ada di sini, Ardo Pratama? Tanyanya dengan nada tajam. Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas yang terasa berat. Saya tidak tahu, Pak. Mereka bilang saya dituduh mencuri, tapi saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Jawabku dengan suara parau. Polisi itu mengangkat alisnya, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi sambil menyilangkan tangan di dada. Kau ingin mengatakan bahwa kau benar-benar tidak tahu apa yang terjadi tadi malam? Aku mengangguk kuat. Saya hanya pulang kerja dan tidur. Lalu pagi harinya, saya menemukan kakek Rahman sudah tidak ada dan meninggalkan amplop berisi uang di rumah saya. Polisi itu menatapku tajam. Kakek Rahman. Aku langsung menyadari bahwa mereka tidak tahu siapa yang kumaksud. Ya, lelaki tua yang saya temukan semalam saat hujan. Dia menggigil kedinginan. Jadi saya membawanya ke rumah saya agar bisa tidur dengan layak. Tapi, pagi-pagi dia sudah pergi dan meninggalkan amplop itu.
Saya benar-benar tidak tahu siapa dia sebenarnya. Salah satu polisi lain, yang sejak tadi berdiri di dekat dinding dengan tangan di pinggang, tertawa kecil. Kau mau bilang ada orang tua misterius yang tiba-tiba datang ke rumahmu, lalu pergi meninggalkan uang 50 juta begitu saja? Itu cerita yang sulit dipercaya. Aku mengepalkan tangan yang masih diborgol. Tapi itu kenyataannya. Saya tidak pernah menyentuh uang itu. Saya bahkan berencana melaporkannya karena saya merasa ada yang tidak beres. Polisi utama di depanku menghela napas, lalu melirik rekannya yang berdiri di sudut ruangan. Dengan isyarat kecil, dia meminta berkas yang dibawa polisi lainnya. Dengar, Ardo, katanya sambil membuka map coklat tebal. Kami akan menjelaskan situasi ini kepadamu. Kau mungkin berpikir bahwa kau tidak bersalah, tapi bukti yang kami temukan berkata lain. Aku menelan ludah. Dia menarik selembar foto dari dalam map itu, lalu meletakkannya di atas meja tepat di depanku. Aku menunduk untuk melihatnya lebih jelas. Begitu aku melihat gambar itu, jantungku seperti berhenti berdetak. Di dalam foto, terlihat rekaman CCTV yang menampilkan seorang pria tua yang mirip dengan kakek Rahman. Dia berjalan terburu-buru di sebuah gang sempit, mengenakan pakaian yang sama seperti yang kupakai padanya malam itu. Namun, yang membuatku terkejut adalah fakta bahwa dia sedang memegang sebuah tas hitam besar. Polisi itu mengetuk gambar dengan ujung jarinya. Ini rekaman CCTV dari sekitar pukul 1 dini hari tadi. Lokasinya berada di sekitar rumah pengusaha besar yang semalam menjadi korban perampokan. Rumahnya dibobol, uang serta barang berharga senilai miliaran rupiah hilang. Aku semakin membelalakan mata, merasa ada yang tidak beres. Tunggu, maksud bapak kakek itu? Polisi itu mengangguk pelan. Kakek Rahman, seperti yang kau sebut, terekam keluar dari lokasi kejadian dengan membawa tas yang diduga berisi hasil curian. Dia menghilang beberapa saat. Lalu kami mendapat informasi bahwa dia menghabiskan malam di kontrakanmu. Beberapa jam kemudian, dia pergi, meninggalkan uang yang kemungkinan besar adalah bagian dari hasil curian itu. Aku menggeleng kuat. Rasa sesak menyumbat dadaku. Tapi saya tidak tahu, Pak. Saya benar-benar tidak tahu dia siapa. Saya hanya ingin menolong. Polisi itu memutar matanya, tampak tidak terpengaruh oleh keteranganku. Kau pikir kami begitu bodoh untuk percaya bahwa seorang lelaki tua secara acak meninggalkan uang puluhan juta kepadamu tanpa alasan? Aku membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Bahkan aku sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Salah satu polisi lain membanting berkas di meja dengan suara keras, membuatku tersentak. Katakan yang sebenarnya. Kau bekerja sama dengannya, bukan? Apa tugasmu? Membantu menyembunyikan uang? Atau mungkin kau bagian dari rencana perampokan ini sejak awal? Aku memejamkan mata, merasakan gelombang emosi yang bercampur menjadi satu. Marah, takut, putus asa. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak bersalah, tetapi kata-kata itu terasa sia-sia. Kalau memang aku bersalah, kenapa aku tidak melarikan diri? Kenapa aku tidak langsung menggunakan uang itu? Kenapa aku tetap di rumah, hidup seperti biasa? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Polisi utama mengangguk sedikit, lalu melipat tangannya di depan dada. Itulah yang masih menjadi pertanyaan kami. Itu sebabnya kami belum menjatuhkan tuntutan resmi kepadamu. Tapi kau tetap harus ditahan sampai kami mendapatkan keterangan lebih lanjut. Aku merosot di kursi, rasanya seperti dunia sedang runtuh di sekelilingku. Aku tidak pernah menyangka bahwa niat baikku bisa berubah menjadi mimpi buruk seperti ini. Seseorang membuka pintu ruang interogasi dan seorang petugas datang dengan membawa borgol lain. Bawa dia ke sel sementara, ucap polisi utama tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Aku hanya bisa menunduk saat mereka menarikku berdiri. Kakiku terasa berat saat aku mulai melangkah keluar dari ruangan itu. Di dalam kepalaku, hanya satu hal yang terus berputar. Siapa sebenarnya kakek Rahman? Dan lebih dari itu, jika dia benar-benar pelaku, kenapa dia meninggalkan uang itu untukku? Sel penjara itu gelap dan pengap. Dindingnya kusam dengan bercak-bercak noda yang entah sudah berapa lama mengotori tembok beton ini.
Bau lembab bercampur keringat menusuk hidungku, membuat perutku terasa mual. Aku duduk di sudut ruangan sempit itu. Punggungku bersandar pada dinding yang dingin. Tanganku masih terasa sakit karena borgol yang tadi mengikatnya begitu erat. Aku memandangi kedua telapak tanganku sendiri, seakan berharap ada jawaban di sana. Bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat? Kemarin aku hanyalah seorang pria biasa, pekerja minimarket dengan penghasilan pas-pasan yang pulang kerja dalam keadaan lelah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam waktu 1 malam, aku bisa menjadi tersangka pencurian besar dan dilemparkan ke dalam penjara tanpa sedikit pun bukti yang membebaskanku. Aku menghela napas panjang. Kakek Rahman, siapa sebenarnya dia? Aku tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang membuatku terjebak dalam situasi ini. Apakah dia memang pencuri? Jika iya, kenapa dia meninggalkan uang itu kepadaku? Jika dia hanya orang tua biasa yang dikejar oleh sesuatu yang lebih besar, kenapa dia tidak mengatakan apapun padaku? Aku meremas rambutku frustasi. Tidak ada yang bisa kujelaskan pada polisi. Semuanya hanya akan terdengar seperti omong kosong. Baru sehari di sini, wajahmu sudah seperti mayat hidup. Aku tersentak. Suara berat itu berasal dari pria di sel sebelahku. Aku menoleh, melihat seorang lelaki berbadan kekar dengan tato memenuhi kedua lengannya. Rambutnya berantakan, dan senyumnya menyeringai seakan menikmati penderitaanku. Pertama kali masuk, tanyanya. Suaranya serak seakan terlalu sering merokok. Aku menelan ludah dan mengangguk pelan. Pria itu tertawa kecil. Kalau kau berharap bisa tidur dengan tenang di sini, lupakan saja. Kau hanya bisa tenang kalau kau tahu cara bertahan. Aku mengabaikannya dan kembali menyandarkan kepala ke dinding, menatap langit-langit yang dipenuhi coretan-coretan tak jelas. Aku tidak ingin berbicara dengan siapapun saat ini. Beberapa jam berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Aku tidak tahu apakah hari masih siang atau sudah malam. Tidak ada jendela di dalam sel ini, hanya lampu kecil redup yang berkelap-kelip, seakan-akan mati kapan saja. Tiba-tiba, suara pintu besi terbuka. Langkah kaki terdengar mendekat. Seorang petugas polisi muncul di balik jeruji. Ardo Pratama, ada yang ingin menemui. Aku mendongak cepat. Siapa? Petugas membuka gembok besi dan menarikku keluar. Aku berjalan mengikuti mereka dengan perasaan was-was. Ruang kunjungan penjara tidak lebih baik dari sel yang kutinggali. Meja kayu panjang memisahkan narapidana dengan pengunjungnya, dan ada penjaga di setiap sudut ruangan, memastikan tidak ada yang mencoba kabur. Aku melihat seorang pria berdiri di balik kaca pembatas. Dia mengenakan jas hitam rapi dan terlihat jauh lebih profesional dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Aku duduk di kursi besi di hadapannya. Dia menatapku dengan ekspresi serius sebelum akhirnya berbicara. Nama saya Reno. Saya pengacara yang ditunjuk untuk membantumu. Aku mengerutkan kening. Pengacara? Saya tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Pria itu menyilangkan tangannya di atas meja. Seseorang membayarku untuk membantumu. Aku menatapnya, tercengang. Siapa? Dia menggeleng. Klien saya tidak ingin identitasnya diketahui. Aku menggigit bibir. Kepalaku semakin dipenuhi tanda tanya. Siapa yang peduli padaku? Aku tidak punya keluarga kaya. Aku hanya seorang pria biasa yang berjuang untuk bertahan hidup. Reno menatapku tajam. Saya sudah meneliti kasus ini, dan saya percaya bahwa Anda mungkin tidak bersalah. Aku mengangkat alis. Mungkin. Reno menghela napas. Masalahnya, semua bukti saat ini mengarah kepadamu. Uang yang ditinggalkan oleh orang tua itu menjadi bukti paling kuat bahwa kau menerima hasil pencurian. Itu cukup untuk membuatmu ditahan lebih lama, bahkan mungkin dihukum. Aku mengepalkan tangan. Tapi saya tidak melakukan apa-apa. Saya bahkan tidak menyentuh uang itu. Saya berniat melaporkannya. Reno mengangguk. Itulah yang harus kita buktikan di pengadilan. Kita harus menemukan bukti bahwa kau tidak ada hubungannya dengan perampokan ini. Aku menelan ludah. Tapi bagaimana caranya? Polisi tidak percaya padaku. Reno tersenyum tipis.
Maka kita harus mencari orang yang bisa membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Kau bilang lelaki tua itu, kakek Rahman, menginap di rumahmu semalaman. Aku mengangguk. Kau tahu dari mana dia berasal? Aku menggeleng. Dia hanya bilang tidak punya tempat tinggal. Saya tidak bertanya lebih jauh. Reno menatapku dalam-dalam. Itu berarti kita harus menemukannya. Aku terdiam. Menemukannya? Bagaimana caranya? Orang itu menghilang begitu saja. Tidak ada jejak. Tidak ada petunjuk. Tunggu sebentar. Aku menyela, menatap Reno dengan curiga. Kau bilang ada seseorang yang membayarmu untuk menangani kasus ini? Reno mengangguk. Kalau begitu, kenapa orang itu tidak membantuku langsung? Tanyaku tajam. Kenapa dia harus menyembunyikan identitasnya? Reno tersenyum samar. Mungkin dia ingin melindungimu. Aku semakin bingung. Ini semakin terasa seperti konspirasi yang lebih besar. Seseorang membayarkan pengacara untukku, tetapi tidak ingin diketahui identitasnya. Kakek Rahman meninggalkan uang dalam jumlah besar di rumahku lalu menghilang. Polisi menangkapku sebagai tersangka tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Aku merasa seperti bidak kecil dalam permainan besar yang belum ku mengerti. Reno berdiri dari kursinya. Aku akan mencari informasi lebih lanjut soal laki tua itu. Kau tetap tenang di sini. Jangan buat masalah. Aku menatapnya dengan tatapan lelah. Bagaimana aku bisa tenang? Reno menatapku serius. Percayalah padaku, Ardo. Jika kau benar-benar tidak bersalah, maka kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin percaya bahwa aku bisa keluar dari mimpi buruk ini. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa sendirian di dunia ini. Sudah 2 minggu aku mendekam di dalam sel ini. Setiap hari terasa seperti hukuman yang tidak pernah kuterima. Tidak ada yang percaya padaku. Tidak ada yang benar-benar peduli bahwa aku bukan bagian dari rencana kriminal ini. Setiap malam, aku memikirkan ulang kejadian itu. Wajah kakek Rahman terus menghantuiku. Bagaimana dia memegang sendok dengan tangan gemetar. Bagaimana dia berterima kasih kepadaku sebelum tidur. Dan bagaimana dia menghilang begitu saja meninggalkan amplop berisi uang. Kenapa dia melakukan ini kepadaku? Aku mulai kehilangan harapan. Bahkan Reno, pengacara yang dikirim oleh orang misterius itu, belum membawakan kabar baik apapun. Setiap kali dia datang, dia hanya memberitahuku bahwa mereka masih mencari jejak kakek Rahman. Namun, semua berubah pada suatu sore ketika aku dipanggil keluar dari sel untuk bertemu Reno lagi. Aku duduk di ruang kunjungan dengan tubuh lelah. Mataku menatap kosong ke arah Reno yang duduk di seberang meja. Namun kali ini, ekspresi pria itu berbeda dari sebelumnya. Aku punya kabar baik dan kabar buruk, katanya langsung, tanpa basa-basi. Aku menelan ludah. Mulai dari yang buruk dulu, ujarku pasrah. Reno menghela napas. Kau masih harus menghadapi persidangan. Polisi masih melihatmu sebagai tersangka utama dalam kasus ini karena uang itu ditemukan di rumahmu. Itu cukup untuk menjebloskanmu ke dalam penjara lebih lama jika kita tidak bisa membuktikan sesuatu yang membebaskanmu. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Aku sudah menduganya. Lalu apa kabar baiknya? Tanyaku dengan suara yang hampir mati rasa. Kami menemukan CCTV lain yang menunjukkan bahwa kakek Rahman meninggalkan daerah tempat perampokan sebelum dia tiba di rumahmu, kata Reno sambil menarik sesuatu dari dalam tasnya. Ia meletakkan beberapa lembar foto di depanku. Aku melihatnya satu persatu. Gambar itu menunjukkan sosok kakek Rahman berjalan di jalanan kota, membawa tas hitam yang sama, namun kali ini dia terlihat jelas. Dia berjalan sendirian, sebelum akhirnya menghilang di persimpangan. Apa ini membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Tanyaku penuh harap. Belum cukup kuat, jawab Reno dengan nada hati-hati. Tapi ada satu hal yang lebih besar dari ini. Aku menatapnya bingung. Apa? Reno menatapku dalam-dalam sebelum akhirnya mengeluarkan amplop kecil dari dalam jasnya dan meletakkannya di atas meja. Aku berhasil menemukan informasi tentang siapa sebenarnya kakek Rahman, katanya pelan. Jantungku berdebar.
Aku menatap amplop itu seakan isinya bisa mengubah hidupku. Dengan tangan gemetar, aku membuka lipatannya dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang ada di dalamnya. Di lembar pertama, aku melihat foto kakek Rahman yang lebih muda. Wajahnya masih segar, namun garis-garis lelah sudah terlihat di matanya. Aku membaca nama yang tertera di bawahnya. Rahman Setiawan. Aku menatap Reno dengan bingung. Siapa dia? Reno menarik napas panjang sebelum menjelaskan. Rahman Setiawan dulunya adalah seorang karyawan kepercayaan dari pengusaha kaya yang rumahnya dirampok malam itu, Hartawan Adijaya. Aku tercengang. Nama itu tidak asing bagiku. Hartawan Adijaya adalah salah satu pengusaha besar di kotaku, terkenal dengan bisnis properti dan perusahaannya yang sukses. Tapi ini bagian yang menarik, lanjut Reno. 20 tahun lalu, Rahman Setiawan bukan hanya karyawan biasa. Dia adalah tangan kanan Hartawan Adijaya. Dia bekerja untuk pria itu selama lebih dari 20 tahun. Tetapi tiba-tiba dia dipecat secara tidak adil. Tidak hanya itu, semua tabungan hidupnya ditipu oleh Hartawan dan dia diusir tanpa mendapatkan hak-haknya. Aku membelalakan mata. Tunggu, jadi kau mau bilang? Ya, Reno mengangguk. Perampokan yang terjadi bukan sekadar kejahatan biasa. Ini adalah pembalasan dendam. Rahman tidak sekadar mencuri, dia mengambil sesuatu yang selama ini sudah seharusnya menjadi miliknya. Aku merasakan gelombang emosi menerjang dadaku. Jadi kakek Rahman bukanlah pencuri biasa. Dia bukan hanya seseorang yang melarikan uang tanpa alasan. Dia adalah korban dari ketidakadilan yang berusaha mengambil kembali apa yang pernah direnggut darinya. Tapi lalu aku menegang. Kalau begitu, kenapa dia meninggalkan uang itu padaku? Tanyaku dengan suara bergetar. Reno terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku tidak tahu pasti, tapi aku punya dugaan. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi dan menatapku dengan mata tajam. Aku rasa dia ingin kau tahu bahwa ada dua jenis kebaikan di dunia ini, Ardo. Kebaikan yang akan dibalas dengan ketulusan. Dan kebaikan yang harus diuji dengan cobaan. Kau menolongnya tanpa tahu siapa dia, dan sebagai balasannya, dia meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar uang, dia meninggalkan tanggung jawab. Aku tercekat. Tanggung jawab. Reno mengangguk. Dia tidak hanya memberimu uang, dia memberimu pilihan. Kau bisa menggunakan uang itu untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Atau kau bisa membuktikan bahwa dia bukan sekadar pencuri, tapi seseorang yang berjuang untuk haknya. Dan aku rasa dia ingin kau melakukan yang terakhir. Aku menunduk. Hatiku berdebar. Pikiranku dipenuhi dengan berbagai emosi yang bercampur. Selama ini aku berpikir bahwa aku adalah korban dari keadaan. Bahwa aku hanya orang malang yang terjebak dalam skenario yang bukan milikku. Tapi kenyataannya, mungkin aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Aku menggenggam dokumen itu erat. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyaku tegas. Reno tersenyum. Buktikan bahwa kakek Rahman bukan kriminal, tetapi korban. Kita akan mencari lebih banyak bukti. Kita akan membongkar apa yang terjadi 20 tahun lalu. Dan yang paling penting, kita akan memastikan kau keluar dari tempat ini dengan kepala tegak. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak aku ditangkap, aku merasakan harapan. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya semua ini akan berakhir. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis. Dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.